ini nggak konkret, belum ada hasil gelar juara, belum ada prestasi. Kedua, filosofinya kan nggak jelas. Saat ini saya sudah raise hampir ratusan miliar buat sepak bola Indonesia dari private sector. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pecinta sepak bola, pecinta timnas Indonesia, pecinta Liga Indonesia. Ada video apa hari nih yang menarik untuk kita diskusikan? Langsung saja teman-teman semua, nanti silakan berkomentar di kolom komentar. Silakan ungkapkan, tuliskan, ketikkan asumsi-asumsi teman-teman perihal video-video yang akan kita simak dan kita akan melihat. Di video pertama ada dari Coach Fahri Husaini. Ternyata Fahri Husaini itu menganggap Bung Toel itu orang yang sangat berisi dalam komentarnya. Saya jujur saja, Bung Toel itu salah satu pengamat yang menurut saya sampai sejauh ini punya isi. Hasil pengamatannya itu berisi gitu. Yang lain bukan hanya ingin menyenangkan orang. Ya. Nah ini yang kita butuh tuh yang seperti ini gitu. Kadang-kadang kan ada yang pengamat saya melihat nggak ada isinya. Ada tuh ada ya nggak ada isinya, terus memberikan komentar yang ya tapi seolah-olah tapi disukai orang gitu. Di kalimat terakhir nggak tahu siapa yang dimaksud, tapi itu bisa dikatakan mengarah kepada Coach Justin sih kayaknya, karena setelah podcast ini kan dia menyerang Coach Justin di acara Metro TV ya, acara TV swasta nasional, diserang secara pribadi oleh Fahri Husaini di acara tersebut. Untung sih waktu itu Coach Justin tidak counter balik ya, masih menghargai sebagai orang yang berbeda pendapat. Tapi yang kita menarik adalah Bung Toel itu pengamat yang berisi sampai sejauh ini. Yaitu sih haknya dia berpendapat ya, berpandangan terserah. Tapi yang namanya di demokrasi, mungkin mayoritas masyarakat Indonesia tidak akan sependapat dengan apa yang diungkapkan, sependapat dengan apa pendapatnya Fahri Husaini bahwa Bung Toel itu pengamat yang berisi sejauh ini. Karena orang banyak menilai Bung Toel itu sekarang bukan sebagai pengamat, lebih seperti politisi yang gampang menyerang terhadap sesuatu atau seseorang, yaitu STY. Dan saya juga mengakui Bung Toel itu bagus pengamatannya, tapi sebelum ini bagus banget. Tapi sejak ini Bung Toel saya rasa kayak seperti sangat berubah drastis, gak tahu kenapa ya. Aku pun juga heran loh, kenapa bisa begitu ya teman-teman semua. Dulu itu saya sangat senang kalau ada Bung Toel menjadi komentator di acara sebuah pertandingan sepak bola, baik itu Liga Indonesia ataupun mungkin di acara-acara RCTI seperti Timnas Nasional. Dulu kan dia sempat di Liga Indonesia juga ya, di ISL ataupun mungkin ya Liga ya, baik itu ISL ataupun mungkin setelah ISL gitu sih. Nah, mungkin teman-teman semua apakah sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh Fahri Husaini perihal Bung Toel? Silakan tuliskan di kolom komentar. Kita lanjut kepada Bung Toel. Ini ada video yang sangat menarik untuk didiskusikan walaupun pendek, dan ini video emang cukup agak lama. Kita simak dan kita dengarkan sama-sama. Untuk senior mungkin performa ada perubahan, tapi saya pikir di era Sinteyong ini nggak konkret, belum ada hasil gelar juara, belum ada prestasi. Kedua, filosofinya kan nggak jelas. Filosofi yang mau diwariskan buat timnas kita kecuali pragmatis. Kalau lawan Brunei oke, bisa dominasi permainan, tapi begitu lawan Irak kita main setengah lapangan, bertahan lalu sekali mencoba serang balik. Apakah itu akan diwariskan secara karakter bermain? Jadi buat saya sih belum cukup menggembirakan. Ini sih kok video cukup lama, cuma agak gemes sih ya dengan komentar. Dia menganggap mau diwariskan apa dengan tidak punya filosofi, tapi ketika bermain melawan Brunei Darussalam oke, dia mengakui. Kan sesuatu yang sangat aneh ya, harusnya kalau memang tidak senang dengan filosofi Sintayong, harusnya ketika melawan Brunei waktu itu kita menang cukup besar di kualifikasi
Piala Dunia ya, harusnya itu dianggap jelek juga. Lawan Irak is oke. Lawan Irak ketika kita main di Basra itu emang hancur banget, gak tahu kenapa. Tapi sih sejauh ini Sintayong sih membuat filosofi sepak bola yang sangat bagus sih, meninggalkan meninggalkan jejak yang bagus untuk sepak bola kita sih. Artinya ya lagi-lagi dari skill fisik itu bener-bener bagus sekali sih. Bisa dilihat Rizky Ridho main di Persija bapuknya minta ampun, tapi main di timnas bagus. Yakub Sayuri main di PSM ketika juara bagus, di musim berikutnya underperform, tapi ketika di timnas di Piala Asia bagus lagi. Terus mungkin ada mungkin Hernando Ari juga ya, lumayan bagus juga kan. Tapi ya itu Bung Toya sekarang udah sedikit susah untuk mengakui keberhasilan Sintayong. Kalau di ranah politisi ataupun politik, Bung Toya itu seperti Rocky Gerung, yang dimana bagaimanapun Jokowi itu sangat buruk di mata Rocky Gerung sih. Tapi sayangnya kalau Rocky Gerung kan banyak yang di pemerintahan kan banyak yang pro juga, oposisi juga banyak, yang pro pemerintahan juga banyak. Sayangnya kalau Bung Toya ini sangat sedikit ya yang oposisi terhadap Sintayong. Soalnya mayoritas masyarakat emang puas atas kinerja Sintayong, itu sih masalahnya. Aduh, yuk kita lanjut next. Ini ada sindiran yang cukup pedas yang nemu di TikTok, kita dengarkan aja ya. Ayo, open ya. Apa sih agenda kalian buat orang yang gak suka STY, buat orang yang gak suka progres di ini? Ayo, buka Ini aja. saya nemu di TikTok. Soalnya gini, gue yakin gak mungkin gak ada agenda di balik lu pengen STY turun, lu pengen timnas ini drop. Kalau nggak selebihnya tadi kita ngobrol, kayaknya cuma buat popularitas doang ya. Gue yakin orang-orang yang ngomong itu udah punya popularitas yang cukup tinggi, udah yakin lah kalau popularitas. Cuman apa sih agenda lu? Apa yang lu pengen dari timnas ini drop? Apa yang lu pengen dari timnas ini pelatihnya ganti? Apa yang lu pengen gitu? Kita belum lupa kok. Gue bukan orang yang suka nonton timnas banget. Gue masih inget fase itu tuh hanya nggak kalah sama Malaysia, fase kita hanya AFF, fase kita jangan kalah sama Vietnam, itu udah seneng. Lawan Singapura kesulitan. Gue masih inget fase itu kayak just like yesterday gitu loh. Baru banget gue rasanya. Cuman sekarang fase kita worldwide, kita melawan tim dari CAF, lainnya Korsel gitu loh, gak ada dalam bayangan ya. Itu lu gak lihat, itu lu gak fokus sama itunya. Jadi buat gue, ayo buka aja deh, apa agenda lu, kita gak pengen tahu. Ini saya nemu di TikTok, orang ngedit terus podcastnya di Jepret Media atau dimana gitu ya, tambah dibikin bukan saturasi ya, maksudnya lupa ya, supaya sedikit direndahkan supaya videonya itu sedikit buram-buram gitu ya, pokoknya gitu. Terus ditempel di situ ada foto Farius ini, Bung Toya, terus si yang ngomong politik sama Anjas Asmara, kakek tua yang selalu membanggakan diri mengajarkan sepak bola gak jelas juga. Tapi sih apa yang dia ungkapkan emang masuk akal sih. Dulu ketika sebelum Sintayong timnas itu nonton, saya berharap ya jangan sampai kalah sama Malaysia, Vietnam sama Thailand, itu aja sih. Sekarang main melawan Federasi Afrika itu ya, Amerika Latin, saya pribadi berani untuk yakin menang nih, pasti menang nih. Udah sampai ke fase gitu, artinya fase harapan kita pun juga terhadap timnas next level juga sih. Apakah teman-teman semua sepakat dengan diutarakan keresahan yang disampaikan barusan terhadap orang-orang yang emang pengen STY turun, STY jatuh, timnas drop? Silakan komentar. Oke, berikutnya lanjut ke, ini ada fakta menarik dari ketua umum kita Erick Thohir. Ternyata begini. Nah, pokoknya kita cek ya. Segininya loh Erick Thohir terhadap sepak bola kita. Saat ini saya sudah raise hampir ratusan miliar buat sepak bola Indonesia dari project saya. Makanya kemarin Pak Jokowi bilang, apa yang saya bisa bantu? Pak, bantu lagi Pak. Hari ini kalau salah satu diskusinya, ya saya ketemu dengan Bu Sri Mulyani juga, salah satu uang bolanya bisa diturunin ya mungkin. Karena nggak mampu. Jadi kalau gitu Pak Erick akan bilang ya, kalau misalnya
keinginannya supaya memperbaiki kompetisi di daerah, itu PSSI angkat tangan. Harus sama-sama, nggak bisa hanya PSSI. Kita ada Asprof, ada klub, ada pemerintah daerah, ada sekolah-sekolah. Saya bicara sama Pak Nadiem. Pak Nadiem, kalau di Amerika itu liga sekolahnya yang kuat. Indonesia bisa nggak coba? Gitu. Ini membangun sepak bola Indonesia itu perlu keterlibatan stakeholder yang lebih besar. Ya. Nah, kita ini yang kita lagi perbaikin. Ya, tapi ini kembali tim nasional yang kita prioritaskan. Tapi untuk membangun grassroots liga kita perlu stakeholder sama-sama. Nggak mungkin kita sama-sama. Saya nggak mau cuci tangan, saya nggak mau balik badan. Nah, itulah kenapa kalender, program, komitmen kita harus benahi satu-satu. Cuman tahun ini saya mau tim nasional dulu dan saya udah buktikan. Seneng ya punya ketua umum kayak gini ya, berani ngeluarin duit secara pribadi ya. Sektor privat artinya kan itu duit pribadi ratusan M loh. Ya untuk Erick Thohir sih duit segitu nggak menjadi masalah karena hobi. Pertama hobi di olahraga, kedua emang pengen memperbaiki sepak bola Indonesia, ya jadi gak masalah. Di ketum sebelumnya nggak bisa seperti ini karena ketum sebelumnya kita lebih kepada politis banget sih, ada hal agenda kepentingan lain pengen jadi ketua umum itu. Tapi ketika udah Erick Thohir menjadi ketua umum, duit ya, kalau duit yang dicari ya nggak mungkin dia udah kaya, dia punya duit triliunan, dia punya perusahaan yang beredar di bursa efek, dia punya klub juga Oxford yang baru saja promosi ke divisi 2-nya Liga Inggris. Apalagi yang dicari ya, artinya emang bener-bener. Dan bagusnya Erick Thohir menjadi ketua umum PSSI ketika dia menjadi Menteri BUMN. Artinya bagaimanapun campur tangan pemerintah ada juga. Dari mungkin pendanaan, kedekatan dengan Pak Jokowi, ditambah Pak Jokowi juga senang dengan sepak bola, mendukung sepak bola penuh. Terima kasih, kita diskusikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia.